Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu guru harap kalian sehat selalu ya dan belajarnya tetap semangat. Pada hari ini kita masih belajar tema 4, subtema 4. Materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai cara menjaga tanaman dan hewan serta pola bangun datar ya. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan oleh Allah. Anak, sudah siap kan untuk belajar? Kalau sudah siap, coba sekarang buka buku tema kalian halaman 198. Dayu dan teman-temannya berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi oleh pemerintah. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan cagar alam itu? Cagar alam merupakan tempat yang dilindungi baik dari segi tanamannya maupun binatang ya, yang hidup di kawasan tersebut. Jadi untuk tumbuhan dan hewannya itu dilindungi oleh pemerintahnya ya. Nah, kemudian kita baca sama-sama ya anak-anak teks tentang flora dan fauna lestari, manusia akan sehat. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna di sekitar kita rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyaknya asap. Bahkan, banyak juga yang menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Pemburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri, hewan di hutan pun tidak akan punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesempatan manusia pun tidak terganggu. Nah, itu teks mengenai flora dan fauna. Apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan flora dan fauna itu? Nah, anak-anak, flora itu adalah tumbuhan, ya. Sedangkan fauna adalah hewan. Jadi, ya, kita itu harus melestarikan hewan dan tumbuhan, ya. Apabila di hutan nih, kan hutan itu adalah paru-paru dunia ya, paru-paru kita. Kenapa? Karena kan banyak pohon. Pohon itu digunakan untuk menghasilkan banyak oksigen yang akan kita hirup ya. Apabila pohon banyak ditebang kemudian dibakar, lama-lama kan pohon akan habis, kemudian oksigen yang akan kita dapatkan juga berkurang ya. Selain itu, pohon juga kan dapat menyerap karbon dioksida ya, atau udara-udara yang kotor. Nah, itu gunanya hutan ya. Kemudian hutan juga kan tempat tinggalnya hewan ya, tempat tinggalnya hewan-hewan. Apabila hutan tersebut kita rusak ya, otomatis kan hewan-hewan yang ada di hutan pasti turun ke pemukiman warga ya. Otomatis kita ya manusia akan merasa dirugikan ya, karena hewan-hewan tersebut yang mungkin bisa merusak pemukiman para warga. Nah, itulah anak-anak ya, kenapa kita harus menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan ya, supaya hewan juga tidak punah. Kalau semakin hewan banyak diburu, berarti hewan itu akan semakin langka dan semakin sulit untuk kita temui. Bagaimana? Apakah kalian paham mengenai penjelasan barusan Ibu Guru? Nah, kalau misalnya kalian paham ya, coba sekarang kalian ceritakan ya di halaman 200 bagaimana cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar kita agar tetap sehat.
Nah, menurut kalian kira-kira bagaimana ya cara menjaganya? Dituliskan di halaman 200. Nah, sudah paham kan? Itu untuk tugas yang pertama ya. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya, masih mengenai pola bangun ruang. Kalau waktu kemarin ya, pola bangun ruangnya itu kita menuliskan kubus dan balok. Kalau sekarang ya, kita ada tambahannya anak-anak. Nah, ini adalah contoh bangun ruang yang berbentuk tabung ya. Ini contohnya. Nah, kemudian ini bangun ruang yang berbentuk kubus ya. Sama cara pengerjaannya seperti kemarin ya. Dilihat dari pola-pola sebelumnya. Nah, ini kan tabung ya, tabungnya 1. Kemudian kubusnya ada 2. Nah, kemudian pola selanjutnya atau gambar selanjutnya ada tabung lagi. Berarti setelah tabung harus ada apa? Harus ada 2 kubus ya. Begitu selanjutnya sampai sini begitu ya. Itu contohnya yang pertama. Kemudian anak-anak, contoh yang kedua nih. Ini kan yang pertama gambar tabung ya. Kemudian ini ada kubus. Yang ketiga ada balok. Kemudian ada tabung lagi. Nah, setelah tabung ada gambar apa? Ada gambar kubus. Nah, berarti di sini harus ada gambar kubus. Setelah gambar kubus, gambar apa lagi? Setelah gambar kubus adalah gambar balok ya. Begitupun untuk pola selanjutnya. Kemudian yang ketiga ya, contoh yang ketiga. Di sini ada 2 kubus ya. Kubusnya ada 2, kemudian maaf ya, ini ada balok ya. Ini gambar baloknya 2. Setelah itu kubusnya 1. Setelah kubus ternyata ada balok lagi 2. Nah, setelah balok tadi gambar apa lagi? Gambar kubus. Setelah kubus gambar apa lagi? Gambar 2 balok. Nah, begitu untuk pola yang selanjutnya ya. Nah, sekarang coba kalian berlatih ya di halaman 204 dan 205. Ada dari nomor 1 sampai nomor 6 ya. Contohnya ini yang nomor 1 ya. Nah, ini misalnya ya gambar yang pertama. Nah, contoh yang ke-1 ya. Ini kan ada gambar tabung. Setelah tabung ada gambar apa lagi? Ada gambar balok. Setelah gambar balok ada gambar kubus ya. Nah, setelah kubus di sini ada gambar apa lagi? Ada gambar tabung. Berarti setelah tabung ada balok lagi, kemudian ada kubus ya. Nah, di sini ada tabung, ada balok dan ada kubus. Berarti setelah gambar kubus ada gambar apa? Tabung. Setelah tabung nggak ada gambar balok ya. Nah, berarti di sini yang pertamanya itu adalah gambar tabung terlebih dahulu. Setelah tabung, kemudian di sini ada gambar balok ya. Bagaimana, sudah paham? Kalau sudah paham, coba kalian kerjakan ya. Dari nomor 1 sampai nomor 6. Nah, anak-anak, kalau misalnya kalian ketika menggambar tidak cukup di dalam buku paket, kalian boleh gambar isinya saja di buku tulis kalian ya. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tanyakan ya. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Jadi tugasnya tadi ada di halaman 200 ya. 200, kemudian 204 dan 205. Selamat belajar ya anak-anak, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.